Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andromeda Kesha Yuda Gracia dengan NIM B12 2023 04783. Yang saya hormati Bapak Dr. Antonio Sartono SPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Kristen serta teman-teman sekalian yang saya kasihi. Pada kesempatan ini, saya ingin membawakan sebuah narasi dengan tema tentang kasih Kristus yang saya beri judul yaitu The Power of Agape, atau dengan kata lain bersandar pada kasih Kristus yang tak pernah gagal. Mungkin bagi banyak orang, kalau kita ngomongin soal kasih Kristus, hal itu kedengarannya kayak teori atau materi khotbah yang sudah sering kita dengar. Tapi kita tahu kalau Tuhan itu mengasihi kita, tetapi maknanya kasih Kristus itu apa sih? Nah, mari kita bedah dalam narasi saya. Menurut saya, kasih Kristus itu adalah tempat bersandar yang paling aman. Kayak sebuah relasi kalau kita mempunyai hubungan dengan teman, sesama manusia, kasih itu seringkali ada syaratnya. Kita baru dikasihi kalau kita pintar, kalau kita baik, kalau kita menguntungkan buat mereka, kalau kita bisa memberi pertolongan bagi mereka. Tapi berbeda dengan kasih Kristus. Kasih Kristus itu adalah kasih yang mengalir intens. Di saat kita ngerasa hancur, ngerasa gagal jadi mahasiswa, atau di saat kita mengalami masalah yang bahkan tidak bisa kita ceritakan kepada orang tua, kepada teman terdekat, kita bisa datang kepada Tuhan dan merasakan kasih-Nya, dan Tuhan yang bisa menerima kita apa adanya. Dasar keyakinan saya tentang hebatnya kasih Tuhan ini tertulis dalam Alkitab. Ada dua perikop firman Tuhan yang menjadi fondasi hidup saya. Yang pertama ada di Yohanes 15 ayat 12 sampai 13 yang berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Ayat ini memperlihatkan bahwa kasihnya itu bersifat berkorban, atau dalam bahasa aslinya disebut kasih agape. Tuhan membuktikan langsung dengan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Lalu yang kedua, dasar kasih ini diperkuat sejak zaman Perjanjian Lama pada Imamat 19 ayat 18 yang berbunyi, "Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Kedua firman ini menjadi tamparan sekaligus kekuatan bagi saya bahwa karena Kristus sudah begitu mengasihi saya dengan penuh keyakinan, Tuhan Yesus mengasihi saya dengan kondisi saya yang penuh kekurangan. Saya pun harus bisa membagikan kasih itu ke orang lain tanpa menyimpan dendam, tanpa pilih-pilih, dan mau ikut berkorban buat sesama. Di sini saya ingin memberikan sedikit kesaksian nyata yang saya alami sendiri di dunia perkuliahan. Jadi waktu semester kemarin saya sempat berada di titik terendah di mana pada saat itu sedang ada project untuk mengerjakan sesuatu tugas dari satu mata kuliah. Ada satu momen di mana saya harus kerja kelompok untuk tugas itu dengan bobot nilai yang tinggi. Nah, salah satu anggota kelompok saya itu tiba-tiba menghilang atau tidak bisa dihubungin atau sama sekali tidak mengerjakan bagian tugasnya. Secara manusiawi, jujur saya merasa kesal, merasa marah, dan ingin tidak menuliskan namanya dalam tugas tersebut. Namun sesuai prinsip dunia,
rasanya ingin dia itu untuk tidak mengikuti kelompok saya begitu. Tapi di saat saya merasa gundah dan bawa masalah ini ke dalam doa, saya diingatkan lagi tentang kasih Kristus di ayat imamat tadi untuk tidak menaruh dendam. Akhirnya di saat saya merasa ingin menghakimi, ingin mengeluarkan dia dari list kelompok nama di tugas saya, ternyata saya mencoba cari tahu tentang orang ini, mengapa dia menghilang dari tanggung jawabnya. Ternyata setelah saya cari tahu, teman saya ini sedang mengalami musibah keluarganya yang berat dan masalah finansial, sampai dia harus bekerja paruh waktu setiap malam untuk membiayai kuliahnya dia gitu. Dari situ saya belajar mempraktikkan kasih Tuhan, kasih yang berkorban. Dan saat itu saya memutuskan untuk memaafkan dia. Saya membantu mengerjakan bagian tugas yang kurang dan tetap mencantumkan namanya begitu. Nah, sewaktu pengumuman nilai keluar, puji Tuhan, nilai kelompok kami mendapatkan di atas rata-rata. Tapi yang membuat saya paling bersyukur mengenai nilai ini, melainkan saya bisa merasakan bagaimana kasih Kristus itu nyata bekerja dalam setiap tindakan kecil saya. Teman saya itu sangat berterima kasih dan dia merasa tidak sendirian lagi dalam menghadapi masalah. Jadi dari pengalaman itu, pikiran dan pondasi itu tetap harus berjalan sampai sekarang di hidup saya. Untuk apapun yang sedang saya usahakan sebagai mahasiswa di kampus, saya mau selalu melangkah dengan dasar kasih. Saya juga tahu kalau tidak semua hal yang saya inginkan itu bisa berjalan dengan mulus sesuai dengan kemauan saya. Terkadang ada ekspektasi yang gagal atau doa yang belum terjawab, tapi melalui kasih Kristus saya belajar untuk tetap percaya, tetap yakin bahwa kasih Tuhan itu akan selalu ada dalam hati saya, dalam proses saya, begitu. Kalaupun jalan yang saya inginkan tertutup, saya selalu percaya bahwa rencana yang Tuhan berikan itu jauh lebih baik dari apa yang saya rencanakan. Mungkin ini sedikit cerita dari bagian hidup saya yang bisa saya bagikan. Semoga dapat menjawab dan menguatkan teman-teman sekalian yang mungkin saat ini juga sedang merasa berat dalam menjalani perkuliahan. Tetap percaya bahwa kasih Kristus itu terus ada dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam proses kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.